Perkenalkan, nama saya Nurlali Fauzia. Saya mahasiswa kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Ibu, sebelumnya boleh tahu ini dengan ibu siapa? Ibu Ufi. Ibu Ufi, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil, apa pengertian gizi seimbang itu sendiri, terus makanan ataupun minuman yang boleh dan tidak boleh ibu konsumsi pada saat hamil. Apakah ibu bersedia saya memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu? Oke, baiklah Bu, saya akan meminta waktu di sini kira-kira 5-6 menit. Bagaimana Bu? Oke, di sini saya mempunyai leaflet brosur. Nah, di sini gizi seimbang pada ibu hamil. Terus di sini ada pengertian, ada manfaat. Nah, pengertiannya sendiri itu gizi seimbang bagi ibu hamil yaitu adalah makanan yang mengandung zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga bagi ibu hamil. Nah, dalam susunannya itu harus pas dan jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan ibu, energi ibu sehari-hari. Terus manfaatnya di sini Bu, manfaatnya di sini ada memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Nah, ibu kan sedang mengandung. Di sini pasti ibu memerlukan energi yang double kan Bu, untuk ibu sendiri, untuk janinnya. Nah, itu memerlukan gizi seimbang. Jadi, gizi seimbang itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Terus selanjutnya ada membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Nah, tumbuh kembang janin ini sangat diperlukan Bu. Karena apa? Gizi seimbang untuk ibu hamil itu pasti bertujuan untuk memberikan perkembangan untuk janin yang ibu kandung. Kalau ibu tidak makan makanan yang sehat, yang tidak seimbang, nanti janin yang ada di perut ibu nanti berkembangnya itu agak lambat Bu. Jadi bisa jadi nanti akan terjadi BBLR. Kalau ibu gak tahu BBLR itu adalah bayi yang prematur. Jadi gizi seimbang itu sangat dibutuhkan untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis makanan yang tersusun dalam hidangan makanan yang ibu konsumsi sehari-hari. Itu harus meliputi karbohidrat sebagai makanan pokok. Yang kedua ada sumber protein, dan yang ketiga ada sumber zat pengatur. Nah, dapat dilihat Ibu di sini ada karbohidrat. Karbohidrat itu adalah zat pembangun, yaitu bisa kita jumpai pada nasi, pada ubi, pada gandum ataupun pada roti. Ya. Terus selanjutnya adalah sumber protein. Sumber protein di sini dapat Ibu lihat, di sini ada daging, ada ikan, di sini ada telur, ada yogurt, ada susu, ada keju, dan ada biji-bijian. Selanjutnya di sini ada sumber zat pengatur. Zat pengatur itu bisa Ibu dapat dari buah-buahan dan juga sayuran. Sayur yang hijau tua itu bagus untuk brokoli contohnya ya Bu, itu bagus untuk kalsium ibu pada saat ibu hamil mengandung. Terus di sini ada bahan makanan yang dihindari ataupun dibatasi untuk ibu konsumsi. Nah, di sini ada menghindari makanan yang diawetkan. Ibu tidak diperbolehkan atau membatasi makanan yang diawetkan Bu, seperti mie instan. Terus makanan yang diawetkan lainnya, terus kayak makanan kaleng kayak sarden dan sejenisnya itu tolong dibatasi ya Bu. Kalau bila perlu baiknya jangan dimakan terlebih dahulu. Ada bahan pengawetnya ya? Iya, nggak boleh. Terus yang kedua itu menghindari daging atau telur ikan yang dimasak kurang matang. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan daging dan ikan telur itu bagus untuk ibu.
untuk ibu hamil dan janin. Tetapi kalau dimasaknya tidak matang itu dapat membahayakan ibu dan janin yang ibu kandung. Karena apa? Karena makanan yang kurang matang itu pasti kumannya tidak terbunuh secara baik ya Bu, pasti masih ada kuman yang tertinggal. Selanjutnya, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi. Nah, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi itu seperti gula, lemak, itu tidak perlu dikonsumsi ibu terlalu tinggi. Terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Karena apa? Karena ibu sudah mendapatkan gula alami dari sayuran dan buah yang ibu makan tadi. Terus yang terakhir Bu, membatasi makanan yang mengandung energi. Yang terakhir membatasi kopi dan coklat. Membatasi kopi dan coklat ini tidak baik untuk ibu konsumsi pada saat hamil. Jadi harus dibatasi ya Bu. Karena apa? Kafein itu sangat berbahaya bagi kandungan. Ibu hamil mengandung janin itu pasti kan memerlukan istirahat. Nah, kafein itu kan membuat ibu jadi tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Makanya ini harus dibatasi, bila perlu jangan dikonsumsi terlebih dahulu. Terus yang di sini ada piramida makanan Bu, dapat ibu lihat di sini ada piramida makanan. Di sini sudah ada gizi seimbang. Nah, ibu bisa lihat di sini ada banyak sekali air. Karena apa? Karena ibu hamil itu dianjurkan untuk minum minuman air putih yang banyak. Ini dianjurkan minum air putih ya Bu, enggak minuman kaleng atau bersoda. Enggak bersoda, itu harus air putih yang banyak. Terus selanjutnya ini ada diet seimbang bagi ibu hamil. Diet seimbang ini ada aneka ragam makanan yang mengandung kebutuhan energi, karbohidrat, lemak. Terus yang dapat ibu tangkap dari semua ini adalah 4 ini Bu. Yang pertama, ibu harus membiasakan mengonsumsi makanan aneka ragam. Jadi ada karbohidrat, protein, vitamin, itu harus komplit ya Bu, harus seimbang. Terus selanjutnya ada batasi konsumsi garam. Karena apa Bu? Darah tinggi. Iya, betul sekali, karena darah tinggi itu tidak baik untuk ibu hamil. Yang ketiga yaitu minum air putih yang banyak. Tadi sudah saya jelaskan ya Bu, minum air putih yang banyak. Terus yang terakhir batasi minum kopi. Baik Bu, di sini saya sudah menjelaskan. Ini akan saya berikan kepada ibu. Nanti bila ibu kurang paham dengan materi yang saya sampaikan tadi ataupun ibu lupa, nah ini bisa ibu baca nanti untuk bisa mengingat-ingat ya Bu. Mau tanya Mbak, Apa Bu? kalau buah nanas itu kan katanya tidak boleh dikonsumsi, itu bohong atau benar ya? Atau benar itu? Baik Bu, buah nanas itu aslinya bagus Bu, itu mengandung banyak vitamin C, banyak vitamin yang terkandung dalam buah nanas. Tetapi yang tidak diperbolehkan di sini yaitu tidak mengonsumsi dengan berlebihan. Nah, itu. Tapi kan boleh kan? Iya, sekedar sedikit untuk ibu mau makannya. Kalau bahasa Jawanya itu tombol melek gitu. Iya. Ya itu boleh Bu, tapi jangan tidak boleh berlebihan gitu. Iya, udah paham. Baik Bu, saya sudah menyampaikan gizi seimbang tentang ibu hamil. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sudah paham ya Bu? Sudah. Baik, saya akan menutupnya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf ya Bu.